aku hadapkan hatimu hanya kepada-Mu ya Allah, maka yusyahidu ainihi al-kiram, yang ada di mata hati kita itu hanya kemuliaan Allah dan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu sudah kita rasakan. Secara logika, ketika kita merasakan bahwa orang tua itu yang membina kita dari kecil hingga besar, ketika itu pula maka kita akan membuka hati bahwa orang tua itu harus dihormati, orang tua itulah yang patut kita akui, orang tua itulah yang mengeluarkan kita dari alam dunia dan gurulah yang mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah beliau Rasuli dikeluarkan anak itu mengandung 9 bulan 10 hari, bukan rumah, bukan hotel, tapi perut ibu. Itulah fungsi daripada orang tua, karena orang tua tidak ada di dalam dunia ini. Allah berpasrah kepada orang tua. Orang tua itulah yang memberikan amanah. Kalaulah sampean anak-anak itu menjadi orang yang terpercaya seorang presiden, menjadi kepercayaan seorang pemimpin, itu bukan kepercayaan yang sesungguhnya adalah yaitu kepercayaan yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Itulah kepercayaan, karena orang tua kita bisa hidup kita itu dalam dunia ini ketika kecil oleh Allah, itu hidupnya itu berada di tangan kita, bukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir tidak diberi makan oleh orang tua kita, mati sudah pasti mati, tidak ada keajaiban, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempercayakan anak ini untukku, rawatlah, didiklah dia, dan sebagai anak patuhlah, taatilah, jangan kau merasa malu karena orang tua sudah tua, jangan kau merasa malu ketika keramaian orang tidak sama dengan orang lain. Itulah yang membuatmu hidup di dunia ini, bukan sejatinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lahir, mari kita pikir bersama, ketika anak lahir 2 hari, 7 hari, 8 hari, 40 hari, jangan kasih makan, hendak mati, stay tune, kotor. Itulah pentingnya orang tua, dan apa yang tugas orang tua. Orang tua ketika tidak mempunyai ilmu, hanya tahu alif bata, ajarkan itu kepada anak. Kemungkinan besar dengan alif bata itulah ilmu anak tersebut menjadi banyak dan pahalanya mengalir kepada orang tua. Ketika orang tua tidak mampu untuk mengajari anaknya secara pribadi, secara khusus, maka lemparkanlah ke pondok-pondok pesantren yang terdekat. Dia ada tugas, makanya guru itu adalah perannya mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memang tidak boleh sombong, karena semuanya butuh yang pokok, butuh yang pintar, apalagi yang pintar kalau dia ada yang bodoh, maka tidak akan tahu kita. Ketika kita sadar seperti itu, maka kita akan merasa lembut, merasa lega, lapang dada. Ketika kita itu tahu asal kita menyembah kepada siapa, kita berasal dari mana, kepada siapa, dan harus menuju kepada siapa, kiblatnya kepada siapa, yaitu kepada Allah. Maka apabila kita merasakan yakin, ini masalah keimanan, ini bukan main-main, ini masalah keimanan, ini bukan soal pendapat ulama fikih, ulama nahwu, soroh, dan ulama tafsir, dan ulama hadis, bukan. Ini masalah akidah. Akidah itulah ilmu yang paling utama. Makanya saya dengan hati memberikan kajian tentang sholat, karena banyak orang mengumpulkan tentang mereka, mengumpulkan tentang kajian ini salah. Itu urusan yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama adalah sholat. Dengan sholat itu semua mereka, semua itu kesaktian akan kita dapat, semuanya dapat dan semuanya akan kita dapatkan. Wala yaqulu mar'un ardi wa sama wa dinahi wa ru'yatul haqqi li'annahu tawajjaha ila nuris sama. Kenapa? Ketika kita yakin, menyanangkan dalam hati bahwa
bahwa Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi, kenapa tiba-tiba hati itu terang karena itu padahal tidak ada yang sentar? Kenapa? Li'annahu tawajjaha ila nuri samawati wal ardi, karena di dalam hati kita sudah meyakini bahwa kita itu menghadap kepada nur samawati. Ini Al-Quran, ini bukan hadis, ini bukan fikih, ini bukan qaulul ulama. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur samawati. Allah lah yang memberi keterangan dalam bumi. Bukan Allah, bukan memberi maksud keterangan, bukan bola. Karena kalau terang dari bola berarti ada PN. Kalau ada terang dengan bola, terang itu dengan sentar, artinya ada yang memberikan sentar, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan dalam akidah Islam, Allah itu tidak mempunyai badan fisik, dan Allah itu tidak mempunyai dan tidak seperti permata yang memancarkan cahaya tidak, tapi dengan zat Allah berikan nur cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Allah memberikan nur wala Allah, dan Allah tidak pernah menampilkan siapa seperti apa dia, tidak penting. Sebagaimana orang tua kita yang telah meninggal dunia, tidak penting kita tampilkan wajahnya. Yang penting bagaimana nasihat orang tua itu ketika hidup, bagaimana nasihat kepala kantor ketika hidup. Itulah yang kita harapkan, yang terkenang dan akan menyambung sampai ke mana-mana. Kalau hanya wajah orang tua itu orang tidak penting, orang tidak perlu dengan seperti wajah apa, wajah orang tua kita itu seperti apa, tapi sifat-sifat dari orang tua ketika mendidik anak itulah yang menjadi pegangan. Begitu juga kenapa Allah itu tidak menampakkan wajahnya, tidak menampakkan rupanya, karena itu sifat itu lebih baik daripada orang. Rupa itu tidak dibuat dengan kaku disembah, tapi sifat-sifat Allah itu tidak. Bahwa Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tak pernah benci, tak pernah benci. Allah maha sayang, maha kasih. Itulah dikatakan sifatullah. Janganlah kita itu berprasangka seperti apakah wajahnya Allah itu seperti apa, tidak. Malah kita itu harus bisa membuktikan dengan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersahadat seperti apa Allah itu, saya bersaksi seperti inilah sifat-sifatnya Allah, yaitu seperti apa, berbaik dengan sesama, dalam sesama kiai, sesama ulama, sesama ustaz. Jadi ustaz jadi kiai sibuk undangan, sibuk ini begitu, tidak sempat untuk mengaji diri. Apa guna? Tidak ada nurullah, tidak ada tampak cahaya ilahi dalam hatinya. Setiap orang melihat malah benci, setiap orang melihat malah tambah benci. Bukan orang melihat dia itu malah tambah dia itu tambah sejuk, itu tidak, malah tambah benci. Maka dari itu pembersihan dalam hati itu tidak hanya dengan bibir, tidak hanya dengan sholawat istighfar, tidak. Tapi kalau tidak dirasakan apa manfaatnya itu tidak ada, maka sia-sia semuanya. Yang pertama itu adalah sholat, karena itu adalah ibadah wajib. Itu adalah perintah Allah. Sunnahnya itu adalah wujudnya Allah yang kita ingin manusia. Ketika kita hanya melakukan kewajiban yang gugur, hanya kewajiban dan tetapi tidak dapat kemewahan. Kalau kita ingin mewah ketika kerja, kita ingin hasil yang baik, ketika kita beribadah, tentulah harus juga menghasilkan ibadah yang baik. Baik dari wajib, kalau dari wajib tidak mendapat apa-apa, yaitu tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan kebebasan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan sunnah maka dapat kemuliaan, dapat apa yang dikatakan derajat. Allah nurus samawati di mana annahu dhuhuruhuma, bahwa Allah itulah yang memberi cahaya, menjadi keterangan ke dalam hati. Wal ikhbar adalah annahu nur, ikhbar bermakna al-majasi. Dan Imam Ghazali fi risalatihi al-ma'rufah, an-nur huwa al-zahir. Yang dimaksud nur itu apa? Al-zahir alladhi bihi kullu zahirin. Setiap sesuatu
sesuatu yang terang, sesuatu yang nampak itu adalah nur. Yang dimaksud dengan hidayah, kita memohon hidayah kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Itulah nur Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita merasa menyadari, oh saya salah. Dan siapa yang menyampaikan tak dipandang, tapi apa yang disampaikan itu yang dirasakan. Itulah yang dikatakan hati yang lemah lembut, hati yang terang. Bukan berarti hati itu ada sentar, tidak. Tapi ketika hati itu merasakan aku salah, yang dikatakan ini seperti ini, yang dikatakan itu seperti itu, yang dikatakan si A seperti ini, disimpulkan dalam hati bahwa ada kekurangan pada diri saya. Itulah yang dimaksud nurullah. Apa kata Imam Ghazali yang dikatakan nur sama, alladzi taktashifu bihi asya wa taktashifu lahu wa taktashifu minhu. Karena nur Allah lah hati kita bisa terbuka dengan wujud rahmat, yaitu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Dengan sholat itulah kita mengetahui siapa diri kita itu sebenarnya. Siapa diri kita, dari mana kita, kemana akan kita kembali. Itulah yang betapa pentingnya makna sholat 5 waktu. Makanya datang seorang perempuan yang sangat jahat, seorang lonte, seorang PSK datang kepada Nabi Isa dan dia berkata, wahai Nabi Isa, aku ingin bertaubat, aku ingin menjadi lonte, aku hamil dan anakku lahir membunuh, aku melahirkan, aku mengandung, kemudian melahirkan anak aku bunuh, kemudian aku melahirkan anak aku bunuh, setiap aku mempunyai anak aku bunuh, aku seorang lonte, aku ingin bertaubat, wahai Nabi ya Allah. Isa berkata, Tuhan tidak mengampunimu, dosa-dosamu sudah terlalu parah. Kau pulang, kau keluar dari negara ini, kau keluar dari kampung ini. Apa kata malaikat Jibril, wahai Isa? Apakah kau tidak tahu ada orang yang lebih jahat daripada seorang lonte itu? Siapa dia? Yaitu orang yang meninggalkan sholat dan meyakini meninggal, tidak meyakini sholat dan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu banyak macam. Ada orang yang meninggalkan sholat karena umur sari, ada orang yang meninggalkan sholat karena dalam perjalanan, ada orang yang meninggalkan sholat yang dalam hatinya itu meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ada orang yang meninggalkan sholat bahwa yang dalam hatinya itu meyakini bahwa sholat itu wajib, tetap meyakini. Ada yang tidak meyakini. Maka itulah yang lebih jahat itu bukan seperti itu, bukan rampok, bukan mencuri, bukan lonte, bukan siapapun jenis-jenis kejahatan, tapi orang yang paling jahat itu adalah ketika dia tidak meyakini sholat tersebut. Saya yakin dengan sholat, bagaimana buktinya apakah bagaimana bukti kesehariannya tentang sholat, bagaimana kita menghadap kepada Allah, apa yang harus kita bisikan dalam hati ini, kita ucapkan Allahu Akbar, tapi tidak tahu sama halnya dengan gedung di kepala ditutup, di ujung pun ditutup, nyari bunyinya tapi tidak ada fungsinya. Tetap Allah sesuai dengan janji, Allah tidak akan menyiksa kau melaksanakan sholat bagus, tapi kau tidak bisa menggunakan rahmat, kau tidak bisa membuktikan bahwa aku ini bisa meridhoi. Itulah dia yang bersih sholat. Dalam kitab ini, dalam penjelasan sholat ini tidak hanya kepada kita yang awam, tidak hanya kepada seorang ustaz, tidak hanya kepada seorang kiai, para habib, semuanya sholat itu membetulkan kepada semua yang tidak terkecuali kepada siapapun, tidak dipilih-pilih, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah selalu Maha Kasih dan Maha Sayang. Kajian kita pada subuh pagi Kamis ini kiranya itu saja yang kita kaji, yaitu sampai pada doa iftitah yang bunyinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi. Kemudian dan dilanjutkan dengan penjelasan Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Dan penjelasan tentang lillahi wa samawati itu hanya sedikit karena waktunya sudah habis, maka kita akan lanjutkan
memasuki waktu yang berikutnya tahun minggu depan. Semoga dengan adanya kajian ini dari satu buka hati bisa meramaikan masjid, dan orang tua yang ibu dan bapak-bapak pun sampai anak-anak pun semoga bertambah, semoga tidak merasa sombong karena tidak hadir, semoga tidak merasa sombong karena dia tahu, padahal dia tak pernah tahu, dia mengaku tahu padahal dia tak tahu. Semoga itu hilang karena sholat itu, yaitu tadi dan suluk antulam tidak pada nabi yang